Pemirsa, Timnas Sepak Bola Indonesia akan berjumpa dengan Myanmar dalam laga penutup Grup A SEA Games 2021 Vietnam. Skuad Garuda hanya butuh hasil imbang untuk menyegel tiket ke semifinal. Euforia dan optimisme menyelimuti atmosfer dan persiapan timnas Indonesia jelang laga hidup mati melawan Myanmar hari Minggu ini. Kemenangan 4-0 atas Filipina di laga ketiga grup A kian memantik kepercayaan diri skuad Garuda. Menghadapi Myanmar, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan hanya butuh tambahan 1 poin untuk memastikan tiket ke semifinal. Namun penggawa timnas tak ingin jumawa dan bertekad tampil all out untuk meraup tambahan 3 poin. Myanmar ya tim kuat sih Mas ya, cuma kita percaya sama taktik pelatih dan kita lihat aja nanti gimana pertandingan selanjutnya. Persiapan melawan Myanmar tentunya kami meres 1 hari nggak jadi alasan buat kita untuk menunjukkan yang maksimal dan yang terbaik. Tentunya kita siap dan mau memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pelatih timnas Shin Tae-yong memastikan pasukannya dalam kondisi siap tempur. Namun defender Elkan Bagot belum bisa memperkuat tim karena belum tiba di Vietnam. Shin Tae-yong diprediksi mempertahankan formasi dan skema taktikal terbaik karena mengincar kemenangan. Ya, dari cabang olahraga air, tim dayung Indonesia menjadi juara umum di nomor rowing SEA Games 2021 Vietnam. Sementara di cabang kickboxing, kontingen Merah Putih juga mempersembahkan medali emas lewat Diandra Arista Peter di kelas full contact 56 kg putri. Tim dayung Indonesia tampil perkasa di SEA Games 2021 Vietnam. Di nomor rowing, tim Merah Putih menyandang predikat juara umum dengan total koleksi 8 emas dan 6 perak. Prestasi tim dayung patut mendapat apresiasi tinggi. Selain menjadi penyumbang emas pertama bagi kontingen Indonesia, rowing tampil konsisten. Timnas Kickboxing Indonesia melampaui target yang dicanangkan pengurus pusat. Di Vietnam, tim Merah Putih membawa pulang 2 keping emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Selain Diandra Ariesta, emas juga disabet oleh Amanda Lalaupati di nomor low kick under 52 kg putri. Padahal sebelumnya di SEA Games 2019 Filipina, Indonesia hanya mengoleksi 2 perak dan 6 perunggu. Atas capaian ini, tim pelatih dan ofisial memberikan apresiasi dan bersyukur atas prestasi kickboxer Indonesia di SEA Games 2021. Ya, timnas putra wushu Indonesia Haris Horatius dan Nicholas berhasil meraih posisi kedua dalam kategori Nancuan Putra dan Tai Chi Chuan Putra dan membawa medali perak. Sementara atlet wushu putri tanah air Alicia Melinar menduduki peringkat 1 dan membawa pulang medali emas dalam kategori wushu Tai Chi Chuan Putri. Timnas Wusu Putra dan Putri Indonesia berhasil melenggang ke babak final Wusu kategori Nankuan Putra, Taijijian Putra, Taijikuan Putri, dan Giangsu Putri Sabtu pagi di Kaozai Gymnasium. Berlaga di kategori Men's Nankuan, Haris Horatius tampil penuh semangat dengan detil gerakan yang tajam dan gagah, membawanya meraih posisi kedua dan meraih medali perak dengan skor 9,70. Berada di posisi pertama dan meraih medali emas dalam kategori ini yakni atlet wusu putra Brunei Darussalam Muhammad Adi Salihin dengan unggul tipis 9,71 dan atlet wusu putra Vietnam Hunong Van berada di posisi ketiga dengan skor 9,69. Dalam kategori putra,
Tai Chi Chuan, atlet wusu putra Indonesia Nicholas tampil memukau para penonton dengan gerakan wusu yang lembut dan kokoh. Nicholas pun meraih medali perak dengan skor 9,71. Sedangkan menduduki peringkat pertama Jun Kai Chan dari Singapura dan berada di posisi ketiga Jones Liabres dari Filipina. Dalam laga final wusu putri, atlet wusu putri Indonesia Alsia Melinar berhasil meyakinkan dewan juri untuk membawa pulang medali emas dalam kategori wusu taiji kuan putri dengan menampilkan gerakan wusu yang indah dan memukau. Sementara berlaga dalam kategori wusu Jiangsu putri, Indonesia yang diwakili Zaura Nebulani dan Nandira Mauriska gagal membawa pulang medali. Dari Hanoi, Angelica Sigit Nugroho Ainus melaporkan. Tim Indonesia naik ke posisi 2 klasemen SEA Games 2021 usai meraih medali emas lagi. Hingga minggu siang Indonesia memperoleh 14 emas, 16 perak, dan 9 perunggu. Berikut perolehan medali dari situs resmi SEA Games 2021. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru terkait pagelaran SEA Games 2021, sudah ada rekan kami Angelica Devagam langsung dari Hanoi, Vietnam. Ya Angel, pertandingan apa yang sesaat lagi akan digelar dan bagaimana situasi terkini di sana? Ya, siapa masih dari gelaran SEA Games ke-31 Vietnam. Saat ini tengah berlangsung pertandingan sepak bola Timnas U23 Indonesia melawan Myanmar di Stadion Phay Chi, Phu Tho, Vietnam. Dan menarik sekali pertandingan pada sore hari ini yang dimulai tepat pada pukul 16 waktu Hanoi. Indonesia dari menit pertama ini terus-menerus menekan pertahanan dari Timnas Myanmar. Bahkan tadi kurang dari 10 menit Indonesia berhasil mencetak gol. Gol pertama tadi dicetak oleh Egy Maulana, kemudian gol kedua dicetak oleh Witan Sulaiman. Dan saat ini Syafa dan juga pemirsa kami informasikan bahwa cuaca sedang hujan deras. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas U23 untuk bertanding dan berlaga. Namun tentu kita harapkan Indonesia dapat meraih kemenangan dalam pertandingan pada sore hari ini agar bisa menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Sementara itu Syafa, terkait dengan perolehan medali pada hari ini dari seluruh cabur yang ada atau yang diikuti oleh atlet-atlet Indonesia, informasi yang kami peroleh dari sejak pukul 14.27 waktu Hanoi, Indonesia berada di posisi kedua setelah Vietnam dalam peringkat sementara SEA Games ke-31 ini dengan raihan total medali sementara 47. Di antaranya adalah 15 medali emas, 19 medali perak, dan 13 medali perunggu. Kemudian untuk medali-medali yang disumbangkan khususnya pada hari ini saja, ini datang dari cabang olahraga catur, wushu, kemudian duathlon. Dan Syafa, kami informasikan juga bahwa dari cabang olahraga catur pada hari ini telah menyumbangkan 1 medali emas. Kemudian cabang olahraga wushu menyumbangkan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Dan cabang olahraga duathlon menyumbangkan 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Lantas siapa saja para peraih-peraih medali kita pada hari ini? Untuk 2 medali emas ini disumbangkan atlet Citra Dewi Ardiani Anastasia dari cabang olahraga catur kategori Women's Individual Standard. Kemudian 1 medali emas lainnya diperoleh
Seraf Naro Siregar, atlet wusu putra kita dari kategori men's Tausu and Gunsu. Kemudian 2 medali perak ini diperoleh dari atlet Rudi Febriade dari cabang olahraga duathlon nomor kategori men's individual. Kemudian atlet Nandira Mauriska, atlet wushu putri kita menyumbangkan medali perak dari nomor kategori Women's Chanchuan. Kemudian 3 medali perunggu yang diperoleh pada hari ini sampai dengan sore tadi, ini datang dari atlet Jauhari Johan, atlet duathlon dari nomor kategori men's individual. Kemudian atlet lainnya yang mendapatkan medali perunggu, ini datang dari Zahra Putri Bulan Aprilia, dari cabang olahraga duathlon nomor kategori women's individual. Lantas yang terakhir yang menyumbangkan medali perunggu pada hari ini adalah Haris Horatius, atlet wushu putra kita dari kategori men's Nankun. Siapa? Ya, terima kasih Angelika Devagam langsung dari Hanoi, Vietnam, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lain. Seiring melandainya pandemi virus corona di Indonesia, industri perfilman di tanah air mulai bangkit. Bahkan sejumlah film karya lokal mendapat antusias masyarakat yang sangat luar biasa. Sejak dirilis di bioskop pada 30 April 2022 lalu, film KKN di Desa Penari terus mencetak rekor dengan jumlah penonton tertinggi. Hanya dalam 2 minggu penayangannya, film ini tembus 4,5 juta penonton. Film karya anak bangsa ini mendapat apresiasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Apalagi film ini juga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Banyuwangi, kota yang menjadi latar belakang film tersebut. Jadi congratulations and appreciations to MD Pictures and Pig House Films, Pak Manoj dengan suksesnya pemutaran film KKN di Desa Penari. Congratulations juga buat Diandra bahwa ini menurut saya kaliber filmnya mungkin sudah sekelas Hollywood. Dan menurut saya ini harapannya kan head to head sama Doctor Strange. Tapi ternyata bisa kalau saya lihat angkanya nih. Kuncinya adalah keberpihakan kita. Sementara itu, pada kesempatan lain, Menparekraf juga mengunjungi kegiatan workshop pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia di Jakarta Selatan. Sandiaga Uno mendorong subsektor seni rupa untuk memamerkan karyanya di event G20 dan Non-Fungible Token atau NFT. Menurutnya, seni rupa mampu meningkatkan perekonomian negara dengan regulasi yang mudah. Tim Liputan iNews melaporkan.